Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan buat segala kebaikan Tuhan yang Tuhan masih boleh nyatakan di dalam setiap kehidupan kita semua. Sampai pada hari ini kita boleh ada, kita kuat, kita sehat, kita boleh memuji menyembah Tuhan. Kita percaya semua ini karena kasih Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Ada begitu banyak hal yang terjadi dalam hidup kita yang kita lewati, ya, di situasi hari-hari yang semakin sukar, yang semakin sulit, dengan tantangan-tantangan kehidupan yang menjadi tantangan di dalam setiap perjalanan-perjalanan hidup kita. Tetapi kalau hari ini kita masih boleh ada, kita masih boleh bergerak, kita boleh masih memuji menyembah Tuhan, ini merupakan kasih karunia Tuhan yang luar biasa buat hidup kita. Amin. Mari kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan yang boleh pelihara saudara dan saya, sehingga hari ini kita boleh ada di tempat ini. Terima kasih kepada Gembala Sidang, Wakil Gembala dan semua staf GPDI Mandonga yang hari ini mempercayakan kami untuk melayani kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk membuka firman Tuhan di dalam perjanjian baru, 2 Timotius pasalnya yang kedua. 2 Timotius pasalnya yang kedua, perjanjian baru, 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama. Kalau sudah dapat, katakan amin. Sekali lagi, kalau sudah dapat, katakan amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Kita baca sama-sama satu ayat saja. 2 Timotius pasal 2 ayat 1. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi saya mau bacakan untuk kita semua. Firman Tuhan berkata, sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Kita melihat, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu pesan yang Paulus sampaikan kepada Timotius, bagaimana dia harus menjalani hari-hari di dalam kehidupannya. Dan kita lihat di sini bahwa ada penekanan yang dikatakan oleh Paulus di sini kepada Timotius. Dia katakan, jadilah kuat. Dan yang kedua, di dalam kasih karunia Yesus Kristus. Ini merupakan suatu penekanan yang Paulus sampaikan kepada Timotius sebagai anak didiknya. Dan kalau pesan ini boleh disampaikan kepada kita pagi hari ini, supaya kita pun harus tetap kuat. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus mengingatkan bagaimana Timotius dalam menjalani kehidupan atau hari-hari kehidupannya, supaya dia tetap kuat. Kenapa dia harus kuat, saudara? Alasannya, karena seringkali apa yang terjadi di dalam hidup kita kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan.
Ya. Dalam perjalanan kehidupan, kadang-kadang apa yang kita inginkan itu kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dan kerinduan kita. Dan Paulus menyampaikan hal ini kepada Timotius supaya dia kuat. Kenapa saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Karena Timotius tahu Paulus adalah orang yang dipakai Tuhan begitu luar biasa dalam pelayanannya, ya. Tetapi dia melihat bahwa Paulus pun tidak lepas dari berbagai persoalan-persoalan pelayanan yang dia harus hadapi. Timotius berpikir, bukankah Paulus ini adalah orang yang dipakai Tuhan? Paulus sudah menyerahkan dirinya sepenuhnya untuk melayani Tuhan. Tetapi kenapa Paulus harus pun melewati penderitaan-penderitaan? Bahkan dia harus mengalami hal-hal yang sukar sulit di dalam kehidupannya. Dia harus dipenjara, ya. Dia harus mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan sebagai pelayan Tuhan. Tentunya ini membuat suatu kondisi, keadaan daripada Timotius, dia bisa bingung melihat keadaan seperti ini. Karena Paulus, kalau kita melihat bagaimana kehidupannya, dia memang totalitas melayani Tuhan. Walaupun kehidupannya harus mengalami hal-hal yang sakit, hal-hal yang menderita, ya, di dalam kehidupannya sebagai pelayan Tuhan. Mungkin dia berpikir, kenapa Tuhan tidak tolong dia? Dia sudah melayani Tuhan begitu luar biasa. Kenapa Tuhan tidak bela dia? Nah, kalau Timotius tidak memahami akan hal ini, dia bisa galau, saudara. Paulus mendengar bahwa Timotius ada dalam suatu kondisi keadaan yang membingungkan. Sehingga Paulus mengirim surat kepada Timotius. Dia berkata, "Hai anakku, jadilah kuat di dalam kasih karunia." Kadang-kadang kondisi ini pun terjadi dalam hidup kita. Sebagai gereja Tuhan, sebagai orang percaya, mungkin kita berpikir, Tuhan, saya sudah melayani Engkau. Saya sudah setia dengan Engkau, Tuhan. Saya sudah ambil bagian dalam pelayanan di gereja, Tuhan. Tetapi kenapa saya punya hidup ini hanya seperti ini saja? Tidak ada perubahan, tidak ada hal-hal mungkin yang baik yang saudara lihat. Baik secara pribadi, dalam keluarga kita, mungkin dalam pekerjaan usaha kita. Mungkin kita tidak melihat hal-hal yang kita inginkan dalam hidup kita. Malah mungkin sebaliknya yang kita alami dalam hidup kita. Ini bisa membuat kondisi kita galau, saudara. Bingung. Kenapa harus seperti ini? Nah, kita perlu memahami akan hal ini, saudara. Tuhan seringkali izinkan sesuatu dalam hidup kita. Dan kita harus tahu bahwa di balik dari segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, ada rencana Tuhan yang baik buat hidup kita semua. Amin. Sebab Tuhan sanggup mengubah segala keadaan dan situasi kondisi dalam hidup kita. Mungkin kita merindukan di dalam kehidupan kita, ya, di dalam keluarga kita, supaya kita mungkin tetap sehat-sehat saja. Di dalam pekerjaan dan usaha kita, kita mau supaya kita mengalami berkat, keuntungan, keberhasilan. Tetapi yang muncul malah sebaliknya.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata kita harus kuat. Amin. Ada kasih karunia Tuhan. Ya. Ada kasih karunia Tuhan, saudara. Kita lihat dulu, saudara. Apa sih itu kasih karunia? Ya. Jadi kasih karunia adalah kuasa Allah yang senantiasa menyertai orang percaya melalui kehadiran Roh Kudus, ya, di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Jadi kasih karunia Allah yang senantiasa menyertai orang percaya melalui kehadiran Roh Kudus di dalam melayani, menjalankan kehendak Allah, kemurahannya yang memberi kesempatan kepada orang-orang yang datang bertobat dan percaya dan diselamatkan. Jadi kita harus memahami di dalam kehidupan kita, saudara, bahwa kita harus jadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Karena kita tahu ada kasih karunia Tuhan yang akan terus menjadi bagian kehidupan saudara dan saya dalam menjalani hari-hari di hidup kita, ya, yaitu kuasa, kemampuan yang Tuhan akan berikan bagi setiap kehidupan saudara dan saya di tengah-tengah keadaan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan Paulus menekankan hal ini kepada Timotius, bahwa ada kasih karunia Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang akan Tuhan terus nyatakan kepada Timotius sebagai pelayan Tuhan. Dan saya percaya itu pun akan menjadi bagian kita semua sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai gereja Tuhan. Kita harus tetap kuat hari-hari ini. Amin. Sebab ada kasih karunia daripada Tuhan. Jadi mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau jadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Ya. Sebab kalau kita tidak memahami akan hal ini di dalam kehidupan kita, seperti apa yang saya katakan tadi, mungkin kita berpikir saya sudah melayani Tuhan, saya sudah ambil bagian dalam pelayanan, tetapi kenapa hidup saya hanya seperti ini saja? Usaha saja, pekerjaan saya tidak mengalami hal-hal yang baik. Kalau kita tidak memahami akan cara Tuhan dalam hidup kita, kita bisa kecewa, saudara. Kita bisa ngomel, kita bisa bersungut-sungut, dan tidak menutup kemungkinan kita bisa murtad kalau kita tidak memahami akan cara Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan itu belum tentu sama dengan Tuhan. Betul atau betul, saudara? Wih, anak muda cepat sekali. Betul. Karena biasanya anak muda kadang-kadang yang dipilih satu yang larinya ke sana. Ya, anak muda. Haleluya, puji Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mau supaya kita jadi pribadi yang kuat, ya. Jadi itu yang pertama, di mana kita harus jadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Sebab di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-9, coba kita baca di sana apa yang dikatakan Paulus. Ya, 2 Korintus Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan berkata kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku buatmu. Sebab di dalam kelemahan, disitulah kekuatan kuasa Allah itu dinyatakan buat saudara dan saya. Amin.
Jadi di dalam setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, mungkin kita merasa kita sudah tidak kuat, kita sudah tidak mampu, kita sudah berputus asa mungkin dalam menghadapi segala kenyataan hidup ini. Tapi saudara harus tahu, ada kasih karunia Tuhan. Di saat saudara tidak kuat, di saat saudara tidak mampu, di saat saudara tidak bisa berbuat apa-apa, disitulah kuasa Tuhan dinyatakan buat saudara dan saya. Amin. Yang kedua, kenapa kita harus kuat? Karena hidup ini adalah perjuangan. Orang yang mau berjuang, saudara, dia harus memiliki kekuatan secara fisik. Coba kita baca, saudara. Efesus pasalnya yang ke-6. Perjuangan kita berat, saudara, dalam menjalani kehidupan hari-hari ini, di mana peperangan kita dikatakan firman Allah. Efesus pasalnya yang ke-6. Ayatnya yang ke-12 di sana dikatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi kita melihat bahwa tanpa kita sadari, hari-hari ini perjuangan kehidupan iman kita berat, karena kita melawan musuh yang tidak kelihatan. Kalau kita tidak kuat, kita bisa gagal dalam perjalanan iman kita. Kita harus berjuang melawan segala tipu daya kuasa kegelapan yang hari-hari ini terjadi di dunia ini. Firman Tuhan berkata bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan setiap penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat yang tidak kelihatan. Kalau kelihatan kita bisa berjaga-jaga, saudara. Kita bisa waspada. Oh, kita punya musuh sudah datang. Ada persiapan. Tapi yang tidak kelihatan ini yang bahaya, saudara. Tiba-tiba sudah menyerang, kita tidak tahu. Wow. Jadi Paulus berkata kepada Timotius, ya, supaya dia tetap kuat. Sebab hidup ini adalah perjuangan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tanpa menyadari kadang-kadang kesombongan itu membuat kita kehilangan kasih karunia. Hidup di dalam dosa merebut kita dari kasih karunia. Karakter, sifat kita yang tidak baik itu bisa menghilangkan kita dari kasih karunia. Mari kita mau terus berjuang di dalam kehidupan iman kita. Lukas pasalnya yang ke-21, coba kita buka di sana, saudara. Lukas pasalnya yang ke-21, apa yang Yesus katakan kepada ayatnya yang ke-34 dan 36. Di sana dikatakan, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Yesus berkata,
supaya kita harus berjaga-jaga di dalam doa kita kepada Tuhan. Doa inilah yang akan memampukan kita untuk terus berjuang melawan segala hal-hal yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Melawan setiap penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat yang bisa mempengaruhi hati, roh, dan pikiran kita. Kita perlu lawan semuanya itu dengan doa. Sebab di dalam doa kita akan melihat kuasa Tuhan yang dahsyat dinyatakan dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Di dalam doa kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Di dalam doa kita akan melihat kuasa Tuhan. Di dalam doa kita akan melihat karya-karya yang ajaib Tuhan akan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Amin, saudara. Ya. Sebab dikatakan firman Allah, segala hal itu akan terjadi di muka bumi ini, dan tidak ada seorang pun yang bisa luput dari hal itu. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi. Termasuk kehidupan kita. Kita mungkin akan melihat hal-hal yang kadangkala kita tidak ingin terjadi dalam hidup kita. Mari kita mau terus berjuang sebagai gereja, sebagai orang percaya, untuk terus berdoa, sehingga kekuatan daripada Tuhan terus menjadi bagian dalam hidup kita. Yang ketiga, orang yang kuat di dalam Tuhan adalah orang yang selalu bergaul karib dengan Tuhan. Orang yang kuat di dalam Tuhan adalah orang yang selalu melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Di dalam Roma pasal yang pertama, ayatnya yang ke-16, firman Tuhan berkata, Injil itu adalah kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi supaya kita bisa kuat di dalam Tuhan, kita perlu terus berhubungan dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, melalui doa kita, melalui ibadah kita, melalui pujian penyembahan kita. Mari kita mau terus bangun hubungan kita dengan Tuhan hari-hari ini. Walaupun mungkin di dalam kehidupan kita ada banyak hal yang seringkali mungkin mau menghalangi kita, mau membatasi kehidupan kita untuk bergaul dengan Tuhan. Tapi mari kita mau terus maju, amin. Kita mau terus kuat di dalam Tuhan, saudara. Ya, sebab ada kasih karunia Tuhan yang akan terus menjadi nyata di dalam setiap kehidupan kita. Ya, Mazmur 46 ayatnya yang kedua, di sana dikatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Pemazmur berkata bahwa Allah itu bagi kita sebagai kekuatan kita, sebagai penolong kita di dalam segala kesesakan-kesesakan hidup kita. Pemazmur berkata bahwa Tuhan itu adalah bagi kita. Dia akan terus memberikan pertolongan buat kehidupan saudara dan saya. Amin. Jadi mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak usah menyesali akan segala apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak usah bersungut-sungut dengan Tuhan. Apapun yang ada dalam kehidupan kita hari-hari ini, mari kita mau terus kuat di dalam Tuhan. Ya, kita mau terus berjuang di dalam Tuhan. Karena kita tahu ada kasih karunia Tuhan, ada kuasa Tuhan yang akan memampukan kehidupan saudara dan saya. Seperti ungkapan daripada pemazmur bahwa Allah itu bagi kita, Allah itu bagi saudara dan saya. Sampai kapanpun Dia adalah bagian daripada hidup saudara dan saya. Jadi apa yang saudara alami, apa yang saudara rasakan dalam hidup saudara, baik secara pribadi, dalam keluarga, dalam usaha dan pekerjaan kita, kita punya Allah yang sanggup, yang mampu untuk menolong kehidupan kita semuanya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua dengan firman Tuhan. Biarlah lewat firman Tuhan ini boleh kembali mengingatkan kehidupan kita
sebagai gereja Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak lepas dari berbagai hal yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin itu di dalam keluarga kita, ya, di dalam keadaan sakit penyakit mungkin yang kadang-kadang membuat kita tidak kuat lagi. Tetapi mari saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya bahwa kasih karunia Tuhan itu akan terus menjadi bagian hidup saudara dan saya. Dimanapun saudara ada, dimanapun kita ada, kita percaya bahwa kasih karunia Tuhan, yaitu kuasa kemampuan Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan akan Dia terus anugerahkan buat hidup saudara dan saya. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri saudara.